Putri pagi, Pak. Pariwisata Indonesia 2019. Terima kasih. Kakak Selamat pagi. Mawar, apa kabar? Puji Tuhan, baik. Bapak, apa kabarnya nih, Pak? Sehat ya, Selalu Pak? baik, selalu baik. Tadi pagi-pagi Syukur. ada teman dari Kupang, Oh, travel siapa tuh, agent Pak? dari Kupang, Ibu Jenny. Beliau mengatakan, Bapak, ini dari NTT. Senang Iyalah, sekali ya, Pak. sudah tahu rupanya ini putri pariwisata ini dari NTT. Oke, kita eh, antusias sekali hari ini. Mari kita langsung saja gitu ya. Saya akan off-kan komentarnya dulu seperti biasa. Nanti 20 menit, 15 menit terakhir kita akan buka kalau ada yang mau tanya-tanya gitu ya. Oke, Kakak Mawar, terima kasih. Saya panggil Kakak gitu ya. Boleh, Kayaknya Pak. boleh ya? Iya. Soalnya kalau di studio semua panggilnya kakak sih. Kita ikutan Kakak aja. ya, Pak. Oke. Kak Mawar, cerita dong. Pernah nggak sih terpikirkan waktu kecil pengen jadi putri gitu? Wah, kalau itu sih pernah ya, Pak, pasti. Dan bahkan mungkin itu impian semua orang untuk menjadi putri Indonesia. Dan sebenarnya orang tua saya juga, semua keluarga saya itu mendukung saya dari kecil, Kak. Dan sering nunjukin saya juga, lihat tuh, Putri Indonesia, ajang-ajangnya mereka itu selalu ditunjukkan ke saya. Kayak, kamu besar harus jadi kayak mereka, gitu. Bahkan di sekolah pun, semua guru-guru itu sering bilang, Mawar, kamu cocok deh jadi Putri Indonesia suatu saat nanti. Dan semua sekolah itu, semua guru-guru, semua teman-teman itu kayak udah meramalkan gitu, Pak. Dan saya itu pernah jadi duta anak di kabupaten saya, di NTT, di Kabupaten Timur Tengah Utara namanya, Keva Menanu. Dan kita diberikan kesempatan untuk speech waktu itu. Dan saya speech menggunakan bahasa Inggris pada saat itu. Kemudian salah satu jurinya itu adalah Romo. Dan dia bilang seperti ini, kamu kayaknya kurang cocok kalau jadi duta anak. Dia bilang begitu. Saya bilang, kenapa Pak? Kenapa Romo? Saya bilang, iya, kalau menurut saya tahun 2019 atau 20 kamu bakal jadi Putri NTT. Seperti kata dia, kata beliau seperti itu. Saya hanya, amin Romo. Dan puji Tuhan pada tahun 2019 saya jadi Putri NTT waktu itu, Pak. Putri Pariwisata NTT ya lebih tepatnya. Dan pada saat lomba di nasional, saya juga mengundang beliau dan beliau datang waktu itu pada saat di TVRI lombanya, dan beliau juga mendoakan saya. Dan puji Tuhan berkat doa beliau, berkat doa semuanya, saya bisa menang pada kompetisi Putri Pariwisata Indonesia. Keren, keren, keren. Terima kasih banyak, Pak. Saya lihat di Instagram kamu, salah satunya kamu pernah jadi apa namanya, yang kalau drum band yang pemimpinnya Mayoret, itu Pak. Mayoret. Iya, Iya, bener. bener ya. Bener, Ngomong-ngomong Pak. kan kalau ngomong-ngomong kalau jadi Mayoret itu kan mesti tinggi gitu. Kamu tingginya berapa sih? Saya saat ini sih tinggi saya 170, Pak. Walah, ya, ya. Jangan deket-deket dengan saya ya. Saya kelihatan akan jadi pendek sekali gitu ya. Gak apa-apa, Pak. Biasa, Pak. Cewek-cewek zaman sekarang itu udah mulai tinggi-tinggi, Pak. Saya jadi curhat dikit gitu ya. Saya Apa, cari Pak? kan saya pendek gitu ya, nggak pendek sekali sih 168. Lalu saya cari istri saya itu yang tinggi, jadi istri saya 170. Jadi Wah. dengan harapan adalah nanti anak saya adalah tinggi-tinggi gitu kan ya. Amin ya, Pak. Anak 4, 2 cowok, 186, 180 memang tinggi yang cowok. Tinggi ya, Pak? Yang 2 cewek. Imut-imut, imut-imut, iya. Tingginya diambil sama cowoknya semua, Pak. Iya, iya, iya. Tapi nggak apa-apa sih, Pak. Ceweknya agak pendek. Soalnya kalau ceweknya tinggi juga susah nyari jodohnya, Pak. Oh, begitu ya. Ada yang curhat nih, ada yang curhat. Gantian jadi saya yang curhatnya, Pak. Oke, Kak Mawar, saya membayangkan gitu ya. Saya percaya sekali tadi banyak orang yang berkata, kata-kata itu kan keluar dari mulut yang sama seperti kita berdoa, itu nubuatan. Saya yakin sudah ada Tuhan sudah buka jalan dan lain sebagainya. Nah,
Sekarang pertanyaan adalah tantangan menjadi seorang putri pariwisata itu apa sih? Tantangannya banyak ya Pak, dan menurut saya yang paling penting itu yang harus dipersiapkan adalah mental, karena tidak semua orang mencintai kita, tidak semua orang menyukai kita ya Pak. Pada saat kita terpilih menjadi putri pariwisata, pasti ada pro dan kontra, dan juga kita pasti bakalan dapat banyak masalah yang mana tidak semua orang mengerti apa yang kita alami. Ada beberapa orang yang memang mereka mengerti dan mereka mendukung, tapi ada orang-orang yang mungkin pikirannya belum terbuka, yang langsung menghujat, langsung menghina, kalau kritik sih kita pasti terima ya Pak, tapi beda kritik dengan hinaan kan Pak. Jadi menurut saya yang pertama kali harus dipersiapkan itu adalah mental, di mana kita itu tahan banting. Karena yang tahu perjuangan kita itu adalah diri kita sendiri. Jadi untuk mereka yang misalnya nantinya memberikan head speech, itu kita harus bisa tahan banting dan kita harus bisa mengabaikan mereka. Kemudian juga untuk mencapai sebuah kesuksesan atau untuk meraih mimpi itu tidak gampang, karena saya sendiri juga sudah mengalaminya. Kita harus bisa menerima resiko dan siap dengan apapun yang akan kita alami, karena saya sendiri juga mengalami banyak banget masalah pada saat itu dan saya siap menghadapinya. Masalahnya itu mulai dari masalah keuangan, kemudian juga masalah dari beberapa orang yang tidak mendukung, karena kan pasti ada pro dan kontra ya Pak. Kemudian juga masalah-masalah yang nantinya akan kita temukan pada saat kita sudah menjadi putri, itu banyak sekali. Dan menurut saya yang paling harus dipersiapkan itu adalah mental Pak, karena apapun yang terjadi, entah kita mau maju atau enggak, itu tergantung bagaimana pola pikir dan keinginan kita, kemauan kita, serta usaha kita. Keren kakak, keren. Sorry nih ya, sorry, saya pengen tanya sedikit lagi. Oke Pak. Kakak sekolahnya apa sih? Saya sekolahnya, jadi saya itu lahir besarnya di Pekanbaru, di Perawang ya Pak, di Riau, ibu kotanya Pekanbaru. Terus kemudian kelas 3 SMP saya pindah ke NTT, karena memang papa saya asli NTT dan semua keluarga dari papa saya ingin kita semua pindah ke NTT. Katanya karena katanya udah lama banget nih merantau ke Riau, udah dari dulu papa saya masih kecil. Jadi pindahlah kita waktu saya kelas 3 SMP kita semua pindah ke NTT, dan dari kelas 3 SMP itu saya masuk di sekolah Katolik di NTT. Terus kemudian waktu SMA saya sekolah asrama Pak, sekolah Katolik juga, dan saya jurusannya IPA. Tidak meneruskan kuliah? Jadi setelah saya lulus SMA, saya persiapan untuk ikut putri Pak, dan ternyata lulus, sehingga saya harus cuti dari kuliah. Tahu kenapa saya bertanya begini ya? Tahu kenapa saya bertanya begini? Kebetulan kita sudah sering, Kak Mawar kan sudah sering jadi host saya gitu ya, jadi saya agak sedikit bisa curhat gitu ya. Tidak banyak putri yang kalau kita ngobrol begini smart, tidak banyak. Tuh, saya harus jujur, makanya tadi saya sebenarnya ragu sekolahnya apa sih gitu ya, mungkin sekolahnya hebat begitu ya, nggak taunya kuliahnya belum gitu kan, ini kan iya, tapi hebat ini luar biasa. Seringkali orang mengatakan seorang putri adalah cuma beauty gitu ya. You are not only beautiful, you are also smart gitu ya. Wah, keren. Iya Pak, karena memang kita dari awal juga memang harus memiliki beauty, brand, and behavior. Sebenarnya bukan hanya putri saja ya Pak, tapi semua orang harus punya beauty, brand, and behavior. Karena tanpa 3 itu ya kita tidak lengkap. Tapi kan nggak semua begitu, nggak semua putri begitu. Saya sudah cukup lama ngobrol-ngobrol, artinya sering ada host dari putri begitu ya. Kadang-kadang suka blank, kita nggak bingung, kita mau mengarahkannya kemana gitu ya. Kalau lagi talk show gitu kan kita suka bingung. Kalau ini kan, wih. Mungkin siapa yang ngajarin, siapa idolanya, sehingga menurut saya ini sesuatu yang tidak overnight, tidak mudah diajarkan begitu aja. Ini melalui satu proses, menurut saya proses panjang. Papakah, mamakah, atau ada orang di luar papa mama? Oke Pak, jadi sebenarnya bukan sebenarnya Pak. Sebelumnya kan saya bersekolah di SMA Katolik, dan kita itu benar-benar di sana ditempa mulai dari kedisiplinan, terus kemudian
yang namanya asrama ini pasti ketat ya Pak, apalagi asrama Katolik nih, sekolah Katolik. Hmm. Dan saya rajin misa setiap hari, berdoa setiap hari, cuman kok rasanya hampa ya gitu Pak sebenarnya. Kayak saya tuh hanya ikut misa cuma untuk kewajiban, bukan kebutuhan. Kemudian setelah sebenarnya saya itu dipersiapkan untuk masuk sekolah kedokteran Pak waktu itu. Cuman pada saat saya ingin kuliah, tiba-tiba orang tua saya bisa dikatakan bangkrut nih ya Pak. Bisa dikatakan bangkrut, kita low of cash, low of money. Terus kemudian sehingga saya tidak bisa masuk sekolah kedokteran pada saat itu. Kemudian saya mempersiapkan diri di Kupang yang jaraknya itu 4 jam dari rumah saya. Selama 3 bulan saya ikut persiapan mulai dari cara catwalk, kemudian materi-materi, dan kemudian di situ karakter kita diubah dari cara makan aja itu ada Pak, cara makan itu bagaimana, cara makan yang benar. Nah, selama 3 bulan itu saya benar-benar mendapatkan pengalaman yang luar biasa Pak, karena saya masuk sebuah manajemen yang mungkin saya bisa bilang saya mendapatkan pengalaman buruk di sana ya Pak. Mungkin saya bisa bilang seperti saya tidak bisa ceritakan di sini karena menurut saya ini masalah pribadi. Yang jelas itu adalah pengalaman buruk. Saya bisa bilang saya juga tidak bisa bilang bahwa saya masuk manajemen yang salah karena dari sana saya banyak belajar. Jadi dari sana dia mengajarkan saya tentang apa artinya bersyukur, tentang mukjizat Tuhan itu benar-benar ada dari sana. Tetapi karakter dari si pengajar saya ini tidak menunjukkan hal-hal yang dia katakan kepada saya. Cuman saya tidak ambil pusing. Yang saya pikirkan di sini adalah apa yang diajarkan kepada saya. Dan pada saat itu orang tua saya tidak bisa mendukung saya secara finansial, Pak. Jadi saya benar-benar nego-nego ke mereka untuk bisa mendapatkan harga murah. Saya minta bantuan kepada abang saya untuk membayar biaya lesnya, biaya masuk manajemen, segala macam. Terus kemudian dan bisa dibilang pada saat itu orang tua mungkin sedikit marah kepada saya, Pak. Karena kita ini sekarang lagi benar-benar tidak ada dalam kondisi tidak ada uang. Kenapa kamu tidak fokus kuliah? Kenapa sih kamu malah buang-buang uang untuk ikut hal yang tidak pasti begitu, Pak? Nah, ini mimpi saya. Dan kemudian saya juga disarankan oleh kakak saya yang namanya Putri Viani. Waktu itu dia menyarankan saya, gimana kalau kamu ikut ini? Nanti saya bantu kamu. Nah, dibantulah oleh beliau juga, dibantu oleh kakak-kakak saya. Dan pada saat itu saya benar-benar tidak pulang ke rumah, Pak. Karena kalau saya pulang ke rumah, orang tua saya marah dan menahan saya. Jadi saya tidak pulang ke rumah sampai ijazah saya pun orang tua saya yang mengambil, mama saya yang mengambil. Saya pulang hanya untuk sidik jari dan saya langsung pergi lagi. Kita sempat juga bertengkar sama orang tua saya karena orang tua saya menahan saya. Terus kemudian mama saya yang ngambil ijazah, dan pada saat saya menang di provinsi, orang tua saya mengatakan kepada dinas pariwisata bahwa yang jalan ke nasional yang juara 2. Wah, di situ saya panik, Pak. Dan orang tua saya sudah bayar uang registrasi untuk kuliah di Kupang pada saat itu. Sudah bayar uang registrasi, yang mana orang tua saya mencari uang untuk bayar registrasi aja itu sudah setengah mati, Pak. Sudah susah banget. Terus kemudian tiba-tiba saya bilang, saya mau berhenti kuliah. Saya mau fokus di sini. Karena kalau memang kita mau fokus, kita tidak bisa kuliah kan, Pak? Karena persiapannya pasti terganggu segala macam. Wah, itu orang tua saya benar-benar marah, Pak. Kita benar-benar kayak musuhan. Dan itu saya punya waktu 1 bulan untuk persiapan, selama persiapan untuk ke nasional. Dan dibantu oleh mentor saya, akhirnya saya mencari mentor baru. Beliau adalah Putri Pariwisata NTT 2018 sebelum saya. Dan kebetulan orang tuanya beliau merupakan sahabatnya orang tua saya juga. Jadi kita saling kenal. Dibantu oleh dia, dan dia juga memiliki pengalaman yang sama dengan saya karena kita berada di manajemen yang sama sebelumnya, Pak. Jadi pengalaman kita itu sama. Kayak benar-benar di bawah tekanan, Pak, di manajemen yang sebelumnya. Terus kemudian dibantu juga dengan Provinsi NTT yang benar-benar sangat mendukung saya. Mereka sponsor semuanya, mulai dari baju, segala macam. Kemudian saya juga punya tim sendiri, mulai dari fotografer, kemudian desainer, salon untuk baju, semuanya saya ada sponsor dari NTT. Dan pada saat saya menang, papa saya nangis pada saat itu, Pak. Nelpon saya, nangis, dan tidak bisa berkata apa-apa. Bener-bener kayak cuma sesugukan, habis itu teleponnya langsung dikasih ke mama saya. Dan dari situ beliau, waktu diwawancara, beliau sampai bilang, papa saya sampai bilang, anak ini berjuang sendiri. Jadi itu saya terharu, Pak, karena saya mikirnya kita berjuang sama-sama. Papa sama saya berjuang sama-sama. Kenapa papa bilang, saya berjuang sendiri gitu? Padahal
mereka juga bantu doa, mereka juga kadang-kadang ngasih saran. Dan ya dari situ mereka sekarang udah percaya dan benar-benar mempercayakan semuanya kepada saya dan puji Tuhan saya mendapatkan beasiswa di Jakarta. Jadi setelah saya menolak berhenti kuliah, memutuskan untuk tidak kuliah di Kupang, saya dapat beasiswa yang mana orang tua saya tidak harus lagi capek-capek membayar untuk biaya kuliah saya, Pak. Dan juga dari situ saya percaya bahwa mukjizat Tuhan itu benar-benar ada. Dan ucapan orang-orang seperti yang tadi sebelumnya itu memang ucapan itu adalah doa. Saya percaya bahwa ucapan itu adalah doa, Pak. Dari situ. Keren, 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 keren. Kamu mau kuliah apa nanti? Kebetulan saya sedang mendaftar di Unika Atma Jaya nih, Pak. Sekolah Katolik juga. Dan saya inginnya ilmu komunikasi sih, Pak. Keren, cocok, cocok. Lanjutkan, ya, lanjutkan. Semoga cocok. Iya. Satu perjuangan yang ini bisa jadi seri buku yang bagus sekali ini. Kamu mesti nulis ini. biar jadi inspirasi buat teman-teman, buat inspirasi buat orang tua juga, buat inspirasi juga buat sekeliling gitu ya. Bahwa impian itu adalah nyata kalau kita ada action. Saya selalu mengatakan bahwa tujuan sejauh 1000 kilometer pun kalau kita tidak pernah melangkah satu langkah pertama, kita tidak akan pernah sampai ke sana. Nah, kamu kan membuktikan bahwa kamu, ya ibaratnya ya saya nggak berani ngomong, saya nggak begitu suka ngambil contoh bahwa kamu ribut dengan orang tua. Itu adalah satu perjuangan yang menurut saya termasuk generasi yang kolot, di mana kalau bisa itu anak itu jangan ribut gitu ya. Tapi kembali lagi dalam satu situasi seperti itu, seperti juga sekarang anak-anak saya dari empat yang membantu saya sangat berbeda caranya gitu ya. Yang menarik adalah kalau saya boleh tanya sedikit, yang kamu boleh cerita, yang kamu nggak boleh cerita, kamu nggak ya. Karena ini menyangkut profesi kamu. Kapan profesi kamu berakhir? Oh iya Pak, jadi sebenarnya seharusnya bulan September ini sudah diadakan pemilihan baru, dan kemudian di bulan November nanti saya ke ajang internasional Pak, Miss Tourism Internasional di Malaysia, sehingga kontrak di saya itu 2 tahun. Di tahun pertama itu saya menjabat penugasan ke sana kemari Pak, terus kemudian di tahun kedua itu kan sudah masuk tahun saya ke internasional. Jadi sebenarnya kontraknya 2 tahun, cuman kita tidak tahu nih Pak, karena COVID-19 ini kita tidak tahu apakah nanti di bulan September bisa diadakan pemilihan lagi atau enggak. Kemudian juga sepertinya ajang internasional saya akan diundur melihat kondisi seperti ini. Jadi mungkin lebih panjang lagi nih Pak, bisa jadi jabatannya. Oke. Nah, pertanyaan, ada yang kontrak. Dalam kontrak itu tentunya ada yang boleh kamu lakukan, boleh kamu tidak lakukan. Saya mau bertanya spesifik untuk endorse, ya, untuk endorse. Bagaimana kontrak bentuk endorse? Misalnya endorse di Instagram, endorse produk gitu ya? Ya. Iya, kalau untuk endorse itu lebih ke pribadi. Dia misalnya Pak, misalnya mereka meminta saya untuk endorse menggunakan mahkota ataupun selempang. Nah, berarti itu biaya fee-nya semua dan urusannya masuk melalui manajer dari Eljon. Okay. Tetapi misalnya mereka minta endorse yang saya sendiri polos seperti ini sebagai Mawar Salem, nah itu berarti langsung urusannya ke saya Pak. Saya. Tahu kenapa? Karena teman-teman nanya, Pak Anton, mau dong di endorse. Saya bilang, bukan persoalan mau bayarnya, boleh apa enggak, nanti saya tanya. Oh iya, nah sekarang jelas ya. Kalau pakai mahkota nggak boleh, bukan nggak boleh, mungkin biayanya lebih mahal dan itu ya, masuk Pak, ke dalam manajemen gitu ya. Nah kalau soal tidak pakai mahkota, ya semua orang tahu kok kamu putri pariwisatanya gitu kan ya. Iya, oke. Nah teman-teman nanti ya di tag ya, nanti cari DM ya. Jangan ada yang minta ke saya, Pak minta dong nomor WA-nya. Nggak, minta sendiri nomor WA, minta sendiri. Kalau follow di Instagram boleh apa namanya, boleh DM gitu ya. Saya bilang boleh DM, silahkan. Itu
saya nggak mau ikut-ikutan gitu ya. Nah, karena banyak yang, tapi menarik menurut saya ya. Saya nggak tahu dari soal yang endorse. Saya jarang melihat, kalau di Instagram kamu, saya nggak begitu banyak melihat. Tetapi bagaimana ya, permintaan sementara ini? Apakah mereka banyak yang approach kamu atau jarang? Justru kalau sekarang malah saya lihat lumayan banyak nih Pak. Justru kalau kemarin-kemarin itu masih 1-2, sekarang mungkin karena memang pandemi nih kan Pak, jadi semua orang ribut di sosial media, ribut di bagian media, jadi menurut saya kalau sekarang ini malah saya memiliki banyak. Di story saya sebelum-sebelumnya kan juga saya ada ngendorse tuh Pak. Iya, oke, good, good, good. Nah itu senang kok ya. Saya merasa kita harus taat dalam situasi seperti begini. Kamu beruntung kalau kemarin itu saya suka tanya, kok bisa ke kantor sih? Oh iya Pak, saya kosnya deket gitu. Oh oke, gitu kan, masih kalau mendekat. Kalau setelah ini lalu kamu ambil ilmu komunikasi, pengen jadi apa? Pengen jadi penyiar, tapi satu nih, ini berulang kali saya, kalau tadi Kak Mawar perhatikan, berulang kali saya sebenarnya salah menyebut, selalu nyebutnya itu Putri Indonesia, bukan menyebut Putri Pariwisata Indonesia gitu ya. Ini mungkin akan jadi Putri Pariwisata Dunia sekalian gitu ya. Amin. Bagaimana kesempatan pariwisata di ajang pariwisata dunia? Persaingan itu seperti apa? Iya Pak, kalau untuk di Miss Tourism Internasional sendiri nih ya Pak, pertama kalau untuk pariwisata Indonesia sih pada saat ini sedang naik nih ya Pak. Bahkan kemarin kita saya sempat dengan tim, kita mengikuti event World Travel Market di London kemarin. Dan 1 hari setelahnya, besoknya dari planet.com kalau tidak salah menetapkan bahwa NTT itu masuk sebagai peringkat pertama sebagai destinasi yang wajib dikunjungi di tahun 2020. Setelah World Travel Market kemarin kita adakan, kita mengikuti event itu. Jadi bisa dibilang pada saat ini sebenarnya pariwisata Indonesia itu sedang sangat-sangat naik nih Pak. Dan untuk di Miss Tourism International sendiri, sejauh ini Indonesia selalu meraih prestasi yang sangat-sangat besar, Pak. Jadi pada tahun kemarin, di tahun 2019, Indonesia itu peringkat 2, Pak, juara 2. Itu KGD Prasetya Mandolang. Terus kemudian di tahun 2018 Indonesia juara 1, Pak. Iya benar Pak. Jadi di tahun 2019 kemarin pada saat Indonesia meraih juara 2, Indonesia mendapatkan predikat Miss Tourism Queen of the Year karena bisa mempertahankan gelarnya dalam 3 besar. Kemudian kalau tidak salah itu di tahun 2010 dan di tahun 2010 atau di 2011 dan 2007 itu Indonesia mendapatkan peringkat 4, Pak. Juara 4. Oke, jadi sekarang naik terus. Indonesia selalu berprestasi, Pak. Kak Mawar, berat loh jadinya. Ini 2018 1, 2019 2. Benar, kamu Pak. balik 1 lagi. Tapi saya yakin kok kamu punya kapasitasnya. Brain, beauty, behaviornya juga saya terus terang kamu sangat-sangat rendah hati loh, termasuk begitu. Very very low profile. Banyak putri-putri yang saya nggak tahu. Mungkin saya katakan berubah gitu ya, atau merasa bagaimana gitu ya. Tapi kamu termasuk, saya doakan ya. Teman-teman yang nonton juga hari ini dan juga yang nonton rekamannya semua harus doakan Kak Mawar biar berhasil gitu ya, biar menjadi Putri Pariwisata Dunia, Miss Tourism apa ya? Internasional ya. Iya, biarlah ini menjadi satu dan ini menjadikan cita-cita yang bagus. Kalau setelah ini mau jadi apa? Setelah selesai Miss Tourism Internasional mau jadi apa? Kuliah, setelah kuliah mau jadi apa? Oke Pak, akan saya jawab nih ya Pak. Mungkin saya mau sharing sedikit nih Pak sebelumnya tadi yang tentang Bapak bilang kerendahan hati nih Pak, humble.
Jadi sebenarnya orang tua saya dari dulu sudah menanamkan saya untuk tetap rendah hati. Bahkan saya berkaca pun lama-lama itu nggak boleh Pak sama papa saya. Jadi setiap kali saya kan dulu suka banget tuh ngaca Pak. Karena ya pasti kita nih ngerasa cantik banget kan Pak. Jadi kita ngaca aja terus. Papa saya bilang kayak gini, lu jangan ngaca terus. Sombong banget sih lu ngaca terus, lu ngerasa cantik. Gimana emangnya? Ntar Tuhan ambil kecantikan kamu kalau kamu tuh terlalu sering ngaca. Papa saya bilang kayak gitu Pak, ya jadi saya juga takut tuh. Dan dari situ saya sadar bahwa memang kita tidak boleh sombong. Sedikit aja kita sombong, udah Tuhan pasti bakalan ngambil semuanya Pak. Dan kalau ditanya soal saya mau jadi apa setelah kuliah, saya ingin terjun di dunia entertain. Saya pengen jadi presenter, atau mungkin saya ingin bisa ikut casting untuk main film nih Pak. Dan saya masih punya mimpi yang lebih besar lagi, yaitu saya ingin beasiswa di luar negeri, Pak. Semoga amin kecapai. Amin, amin, amin. Iya, kita doakan. Ini banyak yang nonton nih, semua akan doakan. Tapi saya melihat ya, sesuatu keinginan harus dimulai dari dalam hati dulu. Dan kamu, saya melihat mewujudkan. Banyak orang punya keinginan, tetapi cara mewujudkannya tidak berani. Kamu berani. Kamu berani melangkah, kamu berani mendobrak, kamu berani. Dalam arti kata mungkin soal susah itu biasa buat kamu. Soal berat latihan itu biasa. Soal tekanan, segala macam yang susah-susah dalam tanda petik untuk mencapai level yang lebih baik lagi buat kamu kan biasa. Jadi menurut saya ini satu doa, satu kesungguhan itu luar biasa. Ditambah dengan doa yang Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia pasti mendengar. Amin Pak, pasti. Saya percaya juga. Saya jadi terharu, tapi saya senang sekali. Kak Mawar, kita dalam keadaan seperti begini ya, pariwisata akan bangkit, tetapi mungkin adalah yang terakhir. Sebenarnya sampai tahun 2019 saya sangat seneng. Kenapa? Karena biasa kita dengar itu ya sandang, pangan, papan gitu ya, sandang, pangan, papan. Lalu diganti tahun 2019, 2018 itu pertama itu adalah pangan, makan, ya kulineran dan lain sebagainya. Baru sandang. Sandang itu banyak orang-orang yang sudah mulai berpikir berubah. Dulu misalnya saya mau pakai baju yang ada brandnya. Sekarang itu bukan kepada brandnya, tapi enak nggak sih dipakainya? Kalau ada brand nggak enak, ya mendingan nggak dipakai. Daripada nggak enak pakai, mendingan yang nggak ada brand nggak apa-apa. Jadi sandang, pangan, sandang, lalu papan. Papan ini menjadikan tadinya nomor 3, lalu milenial berubah. Mereka mengatakan, enggak, saya nggak perlu beli rumah. Waktu zaman saya, papa saya mengatakan, pertama kali bisa usaha, bisa dapat duit, nyicil beli rumah. Sekecil apapun nggak apa-apa, nanti ada duit, ganti lagi. Sekarang itu sudah berubah. Dan ini menjadikan sebenarnya pariwisata. Seneng banget, seneng jalan-jalan segala macam gitu ya, menjadikan satu bisnis yang saya geluti dari tahun 81 menjadi satu kenyataan buat mimpi saya juga. Tapi begitu COVID, yang namanya pangan masih tetap akan menjadi prioritas, sandang mungkin prioritasnya turun, tidak perlu pakai baju yang mahal-mahal karena di rumah pakainya baju santai gitu ya. Gitu. Jadi nggak perlu banyak beli baju lagi. Papan mungkin juga enggak karena udah yang sekarang aja gitu ya. Tapi termasuk traveling pun jalan-jalan menjadikan momen yang terakhir. Saya menyayangkan bahwa situasi ini kondisinya seperti ini, tapi ya tidak tahu ya. Ada di sisi yang lain bahwa di China 1, 2, 3, 4 Mei mendadak ada ledakan di mana ada
ratusan juta, 340 juta orang yang sudah gatel diem terus di rumah gitu ya, nggak bisa kemana-mana sekarang, wow gitu ya, itu luar biasa sekali. Nah, Benar, Pak. kalau saya mau bertanya, pertanyaan saya buat Kak Mawar adalah, bagaimana Kak Mawar melihat pariwisata Indonesia sebagai putri pariwisata Indonesia, baik di dalam negeri, sejauh pengalaman ini juga ke luar negeri? Oke, Pak, baik. Jadi kalau untuk menurut saya, kalau untuk di bagian pariwisatanya nih, Pak, sebenarnya pariwisata Indonesia itu bagus sekali, sangat-sangat bagus, dan bahkan kita itu punya banyak tempat-tempat yang belum terjamah. Menurut saya arti kata surga tersembunyi itu bukan kayak Labuan Bajo, bukan kayak Bali. Menurut saya bukan itu, Pak. Menurut saya surga tersembunyi itu adalah pulau-pulau yang belum diketahui oleh masyarakat. Nah, belum diketahui oleh banyak orang. Inilah yang harus kita expose. Dan menurut saya Indonesia ini sekarang sedang diuji, Pak. Bisa dibilang ini suatu masalah atau suatu ujian untuk Indonesia, karena memang di tahun kemarin sebelum COVID di tahun 2019, Indonesia sedang gencar-gencarnya nih, Pak, untuk ningkatin pariwisatanya. Benar-benar sedang gencar-gencarnya untuk membranding Indonesia sendiri. Terus kemudian kita ditimpa musibah COVID-19. Nah, menurut saya ini bencana ini adalah ujian dari Tuhan juga untuk Indonesia, kan, Pak. Dan saya yakin pasti setelah ini pariwisata Indonesia juga pasti akan bangkit lagi. Nah, menurut saya di sini yang masih sedikit menjadi masalah itu adalah pola pikir masyarakatnya nih, Pak. Karena dari hal yang paling penting dari pariwisata itu sebenarnya adalah masyarakat, hostnya, tuan rumahnya. Bagaimana cara si tuan rumah ini memperlakukan turis atau wisatawan yang datang sehingga si turis ini memiliki kenangan yang baik. Karena dari hal yang ingin kita berikan kepada si pendatang ini adalah kenangan, sehingga di saat mereka memiliki kenangan yang baik, mereka akan datang tuh berulang kali, bahkan dengan kesan yang baik itu mereka bisa cerita, mereka bisa sharing ke teman-teman mereka semua, sehingga mereka bisa mendatangkan banyak pengunjung. Namun sayangnya masyarakat Indonesia ini belum mengerti, Pak. Mereka sangat-sangat belum mengerti. Bahkan banyak sekali terjadi hal-hal kriminal pada saat turis datang. Terus kemudian juga masyarakat Indonesia ini masih sedikit, bagaimana ya saya bilangnya, Pak? Masih sedikit menganggap turis atau bule ini sebagai hal yang kayak wow banget gitu. Jadi pada saat mereka datang, nah ada tuh anak-anak kecil yang ngikutin, terus kemudian dimintain foto, padahal mereka cuman bule, hanya manusia biasa gitu loh, Pak. Tapi sehingga si turisnya ini ngerasa tidak nyaman, ngerasa diikutin, terus kemudian kadang kalau mereka belanja juga harganya benar-benar melambung tinggi. Maksudnya oke sih, Pak, nggak apa-apa kalau memang harganya diberikan harga tinggi karena memang mata uang mereka juga nilainya lebih besar dari kita. Cuman harganya itu jadi tidak masuk akal, Pak, jadi tinggi sekali. Nah, sehingga mereka tuh kapok akhirnya datang ke Indonesia. Jadi menurut saya yang paling penting adalah pendidikan untuk masyarakat nih, Pak. Pendidikan untuk si host-host, si tuan rumah dari pemilik destinasi pariwisata ini. Yes. Sebelum saya buka komentarnya, lokasi pariwisata di mana sih yang kamu suka di Indonesia? Kalau saya sih sebenarnya saya juga belum banyak jalan-jalan nih, Pak. Cuman dari semua yang saya sudah kelilingi sih, sejauh ini saya masih suka Bali, Pak. Dan kalau untuk NTT sendiri, bahkan wisatanya yang terkenal pun saya belum pergi. Jadi sebenarnya kita tuh kemarin mau syuting di Labuan Bajo dan juga di Sumba bulan April, Pak. Cuma tertunda karena COVID-19. Mungkin saya akan merubah pikiran saya lagi nih setelah saya mengunjungi Labuan Bajo dan Sumba. Kenapa kamu suka Bali? Apa alasan kamu suka Bali? Karena saya sangat-sangat suka pantai, Pak. Dan di Bali itu pantainya banyak banget, air terjunnya banyak banget, dan bener-bener wow lah menurut saya, Pak. Bener-bener bagusnya tuh luar biasa banget. Dan airnya bener-bener biru sekali. Tapi kamu suka pantai itu, tapi kamu nggak hitam loh. Kenapa? Saya hitam nih, Pak. Enggak. Kulit eksotis, Pak. Kulit coklat gitu, Pak. Hitam manis gitu ya. Wow. Oke. Ya, bener dong, Saya Pak. akan buka
Iya, saya akan buka opsi komentar biar teman-teman bisa bisa juga berkomentar, mau tanya apa segala macam ya. Ini adalah Miss Mawar, Miss Mawar Salem, eh, Putri Pariwisata. Halo semuanya, teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya semuanya. Stay safe Kasih dan jempol. kesehatan dan di rumah aja. Nah, iya. Wah, ini Pak Atung dari Banjarmasin. Tuh kan, kayak Kak Mawar pintar banget. Iya. Thank you, Tuh. makasih. Ini dari mana aja? Pak Ada yang dari Ardana, Bali apa juga nih kabar? katanya. Iya, ini dari Solo. Ya, ini dari Jambi, Pak Suyoto. Oh, keren, keren, keren. Iya. Halo semuanya. Ini dari Depok nih, Pak Notaris nih. Udah dari semalam udah tanya-tanya itu betul Putri Indonesia, Pak Anton, betul. Waduh. Putri Pariwisata ya Ini Pak, Putri Pariwisata ya, oh Indonesia. iya iya iya. Putri Pariwisata. Eh, beliau ini Pak pria ini adalah seorang notaris, seorang juga penulis dan seorang juga wartawan. Mendasar sekali pandangan Mawar, tapi memang itulah masalah pariwisata Indonesia. Wow, keren, keren, keren. Selamat pagi, Explore Indonesia Timur. Wah, si Koplak Let's ini go. namanya jelek. Namanya Tenang jelek nih si aja, Koplak. Indonesia Timur itu akan terekspos dengan luar biasa. Yes. Mawar, Kak Mawar. Ini si Koplak itu Pak Hendra, GM Hotel itu loh. Pakai namanya si Koplak. Iya, Ya aduh. ampun, Pak Hendra, kenapa namanya begitu ya Pak? Tapi unik lah, nggak apa-apa, jadi bisa diingat terus. Iya. Ini dari Tuban. Lalu ini Pak Agus, Sky Sea Travel dari Medan ya. Kita harus Wow, banyak halo belajar. Bapak. Banyak belajar dari masyarakat Thailand tentang pelayanan terhadap turis asing. Iya. Salam dari Perawang, Kak. Oh, ada orang Perawang juga. Oh, Tempat lagi nih, NTT. halo Kakak. Semoga edukasi tentang host tersebut betul, betul banget. Wah, saya Putra NTT. Oh, ini runner up Nyong Wisata Kota Kupang 2014. Sekarang stay Jakarta. Senang Mawar bawa provinsi. Yes, NTT. Wow. Di Jakarta juga ternyata. Ya, keren, keren. Ada yang ngajakin Dari kita jalan-jalan nih Pak. Kenapa? Ada yang ngajakin kita jalan-jalan nih Pak. Iya, iya, iya. Kita jalan bareng sama Kak ke Pulau Sangalaki. Ke Sangalaki Pulau itu Sangalaki. adalah derawan. Bagus sekali. Bagus sekali di sana. Kamu kan suka pantai. Nah, Bener, itu Pak. bisa berenang di laut yang ada ratusan ribu ubur-ubur, bukan ribuan Ubur-ubur, lagi, ratusan. Iya, tapi ubur-uburnya tidak menyengat. Ubur-uburnya Aduh, nggak nyengat. Bener. Oh, keren, duh, keren, saya keren, udah keren. ngebayangin nih Pak jalan-jalan jadinya. Bagus, ada Ade Mawar. Saya lanjut S2 di Atmajaya Jakarta juga. Oh, mantap. Iya. Oke Kak, sampai Iya, jumpa lanjut di mana, Kak? Ya, lanjut S2 di Trisakti dan Atmajaya. Wah, keren, keren, Wow, keren. luar biasa. Saya bener kan apa yang saya ngomong? You are very smart and you are very focused gitu ya. Itu yang menurut saya melihat satu modal yang sangat besar buat kamu untuk langsung melangkah lagi, terus melangkah lagi, terus melangkah lagi. Kita sama-sama doakan ya, biar Kak Mawar ini mencapai apa yang dimimpikan, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan, raih sampai setinggi bintang gitu ya. Wow. Cuma satu nanti Kak Mawar, jangan lupa kita-kita kalau udah jadi kan ini teman-teman semua, Bapak juga yang mendoakan saya. Karena di usia muda itu saya sudah ditempa, Pak, dan sudah mendapatkan pengalaman yang benar-benar berharga, Pak. Jadi saya udah tahan banting. Tahan banting tapi jangan dibanting-banting. Nah, Ini beneran, Pak. Semangat Ade Mawar.
Ini Thank you Kak. Aduh, thank you semuanya. saya Terima juga kasih belum sampai karena banyak. mau bangun Pak di NTT khususnya Kabupaten Alor. Ya. Iya. Lalu tolong promosiin pariwisata Jawa Barat. Ya ilah, semualah Tenang dipromosiin. Kalau aja, udah jadi putri semua di pariwisata Indonesia mah. kita Ya. angkat. Bahkan pada Iya. saat internasional nanti akan kita bombarderkan nih. Kak Mawar, ada nggak sih putra pariwisata, putri pariwisata ada, putra pariwisata ada nggak ya? Kalau putra sih biasanya lebih ke duta, Pak. Duta wisata atau Oh, di Eljon juga kita ada putra-putri pariwisata Nusantara. Jadi mereka sepasang. oke oke duta ya, oke, Iya, iya Pak. iya iya, oke. Kak Mawar mau tanya nih ya, kita punya modal pariwisata itu sangat-sangat luar biasa. Kita itu bagus banget. Nanti ingetin. Saya harus cari buku. Saya mengarang buku namanya 50 Wisdom. 50 Baca, wisdom. bacanya wisdom, bukan wisdom. Karena Wisdom, Pak. wisdomnya wisata domestik. Oh, wisata Ya, domestik. itu. Ya sekarang objek wisatanya masih ada. Mungkin cara perginya yang perlu diperbaiki. Beberapa Harusnya ya. daerah ya lebih cepat perginya seperti itu. Tapi itu dibikin adalah tahun 4-5 tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu. Tapi saya orang tanya, Pak kapan bikin lagi? Akan bikin lagi? Aduh, saya gergetan. Tapi sekarang cetak-cetak nggak inilah. Perlunya sekarang itu adalah e-book. Perlunya e-book. E-book apa tuh, Nih, Pak? Oh, e-book. Oh, e-book. e-book. Iya, e-book. Ya. Ya. Yes, Mawar sangat smart. Semoga terus bisa bantu mengubah mindset masyarakat di daerah tujuan wisata sehingga bisa lebih maksimal memberi pelayanan kepada para turis. Wow, Nah, keren. itu dengan bantuan kalian semua juga, semoga semuanya bisa terwujud. Karena kalian inilah juga yang akan nantinya menyebarkan nih pesan-pesan ini ke orang lain. Pak, ini ada yang nanya nih Pak, katanya belum terlalu kenal hostnya. Nah, jadi Kak Official John Lebu, beliau ini adalah Bapak Anton Teddy, beliau adalah pemilik TX Travel. Oh, belum kenal. Belum kenal Ya, hostnya, ya. Kak. Maaf. Kadang-kadang saya overconfident, semua orang kenal saya. Nggak apa-apa, Pak. Itu penting juga, Pak. Confidence, Pak. Oke. Apa pengalaman yang paling mungkin menarik selama jadi putri? Pengalaman yang paling menarik. Wah, semuanya Atau menarik. yang paling ngeselin, atau paling apa gitu? Yang paling membuat saya berubah nih, Pak, pokoknya. Saya itu orangnya gampang banget percaya. Mungkin bisa dibilang, bahkan bisa dikatakan saya ini polos, Pak. Naif. Polos, naif yang bener-bener saking, orang bilang tuh saking baiknya bisa dibodoh-bodohin sama orang gitu, Pak. Kasarnya ya, Pak. Sedih juga saya dengernya. Jadi saya itu benar-benar percaya sama semua orang dan menganggap semua orang itu baik banget. Sampai ternyata saya tahu bahwa semua orang itu di dunia tidak baik, tidak semuanya baik, tidak semuanya tulus, dan kita tidak bisa benar-benar percaya 100% ke orang lain. Yang bisa kita percaya itu hanya diri kita sendiri, hanya diri kita sendiri. Itu Pak, pesan dan pelajaran yang paling berharga buat saya. Satu-satunya orang yang bisa dipercaya adalah diri sendiri, dan semua mimpi bisa tercapai. Dan apa yang kita visualisasikan sekarang, apa yang kita imajinasikan sekarang itu menggambarkan masa depan kita. Yes. Begitu, Pak. Banyak orang berkata bahwa kita harus menghormati orang tua, kita harus menghormati guru, kita harus percaya bahwa orang tua begini. Ini berbeda dengan ini secara umum ya. Saya setuju sekali dengan Kak Mawar bahwa pada prakteknya kita sendirilah yang harus menghadapi semua. Orang Benar, tua bisa mengatakan ABC, guru bisa memberikan contoh ABC, teman baik bisa begini, bisa begitu. Tetapi yang menjalankan adalah kita sendiri. Kitalah yang mengubah masa depan kita. Kitalah yang menjadikan impian itu
terwujud. Nanti ada satu fase di mana ada pasangan, itu akan ketemu lagi persoalan yang berbeda. Nanti setelah fase dengan pasangan, kita ada keturunan, ada fase lagi yang berbeda lagi. Benar, ini dalam keadaan apapun tetap sama. Walaupun dengan adanya pasangan, kita harus juga respect kepada pasangan kita harus protect kepada pasangan kita, tetapi juga kita harus tadi, tanpa kita berpikir untuk maju, kita tidak akan maju. Semua mimpi kita yang mewujudkan pada akhirnya. Saya selalu mengatakan di masa COVID, work from home ini, nanti kamu, Bapak, Ibu, dan semuanya mau jadi apa? Saya selalu kasih ilustrasi adalah, kalau saya mengharapkan nanti saya bisa dapat buah durian, tentunya sekarang saya harus menanam durian dengan bibit yang baik. Bibit apa? Durian apa yang saya mau makan? Durian banyak, ada Musangking Malaysia, Montong dari Palu, apa dari Thailand. Jangan sampai salah kita menanamnya adalah biji semangka. Kita malahan nanti nggak bisa mendapatkan apa-apa pada akhirnya. Ini dan adalah yes. Banyak nih orang yang takut menghadapi masalah, Pak. Pada saat masalah datang, mereka panik, udah berantakan semua yang dalam otak dia. Panik, terus kemudian bahkan banyak yang mundur. Nah, itu yang sangat disayangkan. Padahal sebenarnya saya sadar nih, Pak, semakin lama saya hidup nih, Pak, semakin banyak saya belajar dan semakin saya sadar bahwa semakin banyak masalah, maka jalan kesuksesan itu akan semakin terang. Jadi, malah saya sendiri itu senang kalau ada masalah, Pak. Ya berarti jalan saya terbuka, berarti saya yakin Tuhan akan memberikan satu titik terang setelah masalah ini. Jadi jangan pernah takut sama masalah. Betul. Malahan Pak Andri Wongso mengatakan, kalau mau sukses, perbanyak koleksi kegagalan. Benar banget, Pak. Koleksi kegagalan, benar, Pak. Iya, Kak Mawar, ini adalah episode saya live di Instagram dan di Zoom yang ke-186. Hari ini saya ada 8. Ada 8, ini adalah yang paling pagi, nanti saya tutup yang terakhir adalah jam 7 sampai jam 8. Saya mulai, nah ini saya mungkin cerita sedikit sekalian juga kasih inspirasi ke teman-teman semua juga. Apa yang saya bisa lakukan pada saat COVID-19 itu melanda. Saya tahun 2019 begitu semangatnya, begitu bisnis up to the roof gitu ya, up to the roof. Udah sampai ke atas, saya mencarter pesawat 11 pesawat per minggu, bukan per tahun ya, 11 pesawat per minggu. Dan itu luar biasa sekali, hasil bagus dan lain sebagainya. Saya 2-3 kali seminggu ke 3 kota bikin presentasi kemana-mana. Itu menyenangkan sekali karena saya suka dan respon di pasar sedemikian rupa. Lalu Tuhan punya rencana lain sampai satu titik zoom, bukan begini, bukan begini, ini zoom langsung tutup, langsung terjun bebas. Tanggal 25 Januari stop dan semua pesawat tidak ada. Saya karena pesawat semua charternya adalah ke China, China-nya tutup. Februari staff saya mulai setengah masuk ke kantor, itu pun tidak ada kerjaan. Begitu PSBB di Jakarta diberlakukan, saya mulai tutup kantor sampai hari ini. Nah, minggu pertama saya stres. Apa yang harus saya lakukan? Di kantor juga saya tidak ada yang dilakukan. Di rumah tidak ada juga yang bisa saya lakukan. Saya biasa melakukan, sekarang tidak bisa bergerak. Minggu kedua, saya melihat Insta Story, lalu mulai coba. Teman-teman ajak saya untuk Zoom, saya juga coba, tapi ternyata Zoom untuk hal tertentu saya bisa lakukan, tapi untuk one person operator seperti begini saya tidak bisa lakukan.
terlalu membuat saya agak sedikit fokusnya nggak bisa. Mesti kalau Zoom itu mungkin mesti 2 atau 3 orang. Seperti yang kita lakukan dengan Zoom itu tidak bisa one person operator. Nah, ternyata pada waktu minggu kedua saya mulai jalankan, berarti minggu ke-1 saya jalankan adalah sehari 2 kali live story. Tapi kelihatannya dosisnya kurang nendang. Saya masih stres. Lalu saya tambah menjadi sehari 4. Wah, langsung istri saya bilang, si papi ini dapat mainan baru gitu, excited. Dia masih belum banyak komentar. Tapi begitu minggu ketiga, saya naikkan menjadi 6, dan ada 1 hari 10. Itu rekor dan capek sekali, exhausted. Saya berusaha untuk tidak lakukan itu lagi. Minggu keempat, antara 6 sampai 8. Terus, minggu kelima, sekarang minggu ke-6, hari ke-5 gitu ya. 186. Ini episode 186. Kalau saya nanya, ini pembelajarannya. Bagaimana mungkin saya ketemu dengan begitu banyak, memanggil begitu banyak narasumber. Dan yang mayoritas adalah saya sudah kenal beberapa lama sebelumnya. Beberapa hari yang lalu saya memanggil Pak Alex Mulya. Beliau adalah yang membuat branding TX Travel 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu nggak ketemu. Lalu kemarin saya ketemu dengan Pak Mas Sabtuari dari Jogja. Pernah sepanggung kita sama-sama sebagai pembicara 10 tahun yang lalu. Beliau lupa, saya juga lupa. Tapi saya ingat sesuatu. Lalu saya panggil, saya nggak ada kontaknya, saya panggil di Instagram, dia bilang setuju. Lalu pada waktu pertama kali kemarin di Instagram, beliau mengatakan begini, Pak Anton, saya ingat Pak Anton ngomong 10 tahun yang lalu. Waduh, saya bingung, suruh 10 tahun yang lalu mana ingat gitu ya. Lalu saya bilang, Mas, saya ngomong apa? Iya, Pak Anton ngomong bahwa di dalam berbisnis, Pak Anton tidak stres, tidak ragu melakukan kalau ada apapun. Kenapa? Karena saya adalah bukan pemiliknya. Saya adalah pelaksana, dipercaya oleh Tuhan untuk menjalankan perusahaan ini. Dia bilang, sampai sekarang saya ingat itu, nancep di dalam hati. Jadi saya juga mau bahwa kalau menjalankan usaha lagi rusak dan lain sebagainya, saya tetap santai. Karena ini adalah Tuhan punya. Pada waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan gitu ya. Waduh. Bener banget, Pak. Bener banget. Ini adalah yang kita juga harus jalani. Tapi tetap kita harus ada cita-cita. Yang saya melihat dari Kak Mawar ini luar biasa. Kak Mawar boleh nggak sih nanti kalau misalnya udah juara 1 di tourism, kamu kan masih muda banget kan, boleh nggak sih nanya berapa? Boleh dong, Pak. Saya sih umur 18 tahun, Pak. 18 tahun. 18 tahun tahun ini lalu kamu jadi Miss Tourism 19, 20, 21, kamu bisa menjadi Putri Indonesia, boleh nggak ikutan lagi? Boleh, Pak. Boleh sekali. Boleh. Wah, itu ya sudah. Itu aja. Sekolah itu boleh belakangan. Saya juga lulusan SMA pariwisata. Alasan saya alasan tidak mau kuliah lagi, persoalan cuma satu. Saya mau jalan-jalan. Saya mau jalan-jalan. Ya Pak, hidup ini kan soal kebahagiaan ya Pak. Selama kita melakukan sesuatu yang kita membuat diri kita bahagia dan berarti bagi orang lain, ya lakukan saja ya kan Pak. Dan tadi menjadi pelajaran juga tuh Pak, pada saat Bapak bilang teman Bapak kata-katanya membekas selama bertahun-tahun dalam diri dia. Nah ini juga menjadi pembelajaran bahwa apapun yang kita ucapkan kepada orang itu akan selalu diingat oleh mereka Pak. Itu kenapa saya sangat prihatin sekali dengan orang-orang yang memberikan hate speech, dan karena mereka tidak sadar bahwa kata-kata yang mereka berikan itu akan tertanam selama-lamanya di hati mereka. Jadi saya berharap sih untuk kita semua yang menonton ini, kita itu harus selalu memberikan support kepada orang, bahkan mereka yang dibully, bahkan orang-orang yang menurut
banyak orang mereka itu adalah salah, jangan hina mereka karena kata-katanya itu sangat membekas dan itu sakit. Yang harus kita lakukan adalah memberikan kata-kata yang membangun, kata-kata yang mendukung, kata-kata yang saling mendukung supaya kita semua di Indonesia ini bisa maju sama-sama. Begitu, Pak. Keren, 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 keren. Ini closing statementnya dari Kamawar. Ya, kasih tepuk tangan, kasih jempol, keren. Terima kasih, Saya, Pak. saya bisa dibayangkan ya. Saya ini orangnya agak sedikit pilih memilih. Kita sudah kenal mungkin ada beberapa bulan, tapi saya nggak pernah mau ajak Kamawar, ayo dong gitu ya. Enggak, saya ini udah yang ke 186 baru saya ngajak Kamawar gitu ya. Iya, benar. Mungkin Karena saya perlu keyakinan. Bapak mau undang ya, Pak? Kan Bukan. juga. Oh, jadi bagaimana nih, Pak? Iya. Saya mau memastikan yang saya undang adalah punya brain. Oh. Harus ya, Pak, supaya menginspirasi semua orang. Betul. Oke, Kamawar, terima kasih. Ini sudah waktunya, timernya udah 60 menit. Bapak benar. Ibu, terima kasih. Kamawar, ntar ketemu lagi rekaman ya. Iya benar, Pak. Terima kasih juga Bapak. Terima kasih semuanya yang menonton. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Dadah. Makasih, Pak.